Oke, hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang bikin semua trader itu gregetan. Jualan. Cara jual. Kalau lagi untung, jualnya gimana? Kalau dijual, naik lagi gimana? Kalau nggak dijual, turun lagi gimana? Jadi hari ini teman-teman kita akan bahas mengenai profit taking strategy. Oke, profit taking strategy. Saya tulis dulu ya di sini ya, di komennya. Jadi topik ini mengenai profit taking strategy. Jadi mohon semua obrolan kalau bisa seputar profit taking. Oke. Nah, jadi teman-teman, profit taking itu adalah sesuatu yang paling amat sangat dilematis. Kenapa? Karena setiap trader pasti inginnya itu untungnya itu maksimal. Saya nggak bilang beggar-beggaran ya, nggak. Tapi maksimal lah. Maksimal gimana? Jadi kalau memang sahamnya rally bisa sampai 50%, ya saya bisalah dapat misalnya 40%, kurang lebih seperti itu. Tapi gimana caranya kita bisa profit taking dengan ideal? Nah, satu hal yang teman-teman harus ingat di sini adalah apa? Bahwa di stock market tidak ada satupun cara yang bisa menunjukkan kepada kita di sini titik tertinggi yang lu harus jual. Bullshit. Gitu teman-teman. Gitu ya. Kalaupun terjual, mungkin hanya 1-2 orang yang bisa menjual, dan kadang itu nggak bisa diulang. Kenapa? Itu hoki-hokian. Jadi teman-teman harus tahu bahwa apa? Sebelum kita bicara mengenai profit taking strategy ini, kita harus mengamini dulu bahwa profit taking tidak mungkin dipucuk. Mustahil. Kalau ada orang yang bilang metode gue bisa kasih tahu lo cara jual di pucuk, dia sedang ngebohongin. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah sebenarnya apa? Yang perlu kita lakukan di sini adalah sebenarnya antisipasi, teman-teman. Antisipasi itu gimana sih? Antisipasi itu adalah strategi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi yang terjadi di saham tersebut, yang bahkan saya pun, Anda pun tidak bisa memprediksinya. Karena apa? Karena harga saham itu naik, itu tuh benar-benar bukan karena kita. Gitu loh. Apalagi teman-teman yang trading 50 juta, 100 juta, 5 juta. Oh, gara-gara gue beli nih harganya naik. Wah, bahaya mindset seperti itu. Kita akan menjadi merasa orang yang paling benar gitu kan. Tapi nggak seperti itu teman-teman. Jadi, karena harga saham tidak bergerak karena omongan kita, tidak bergerak karena pembelian kita, dan tidak bergerak karena analisa kita, maka yang kita perlu lakukan adalah antisipasi di sana. Nah, kita bicara mengenai profit taking strategi ya, teman-teman ya. Maka, dalam profit taking strategi ini, satu, level paling basic gitu ya. Level paling basic adalah naik dikit dijual. Teman-teman mungkin di sini udah pernah nonton YouTube Galeri Saham mengenai video naik dikit dijual, turun banyak di hold. Gitu ya. Tapi kita nggak bicara turunnya, oke? Karena di sini kita bicara profit taking. Maka level paling basic, paling bawah adalah naik dikit dijual. Kenapa bisa begitu? Bisa seperti itu karena dua hal. Satu, karena kita nggak pede sahamnya mau kemana. Ya udah, naik dikit jual aja. Itu yang pertama. Kedua, bukan karena kita nggak pede sahamnya, tapi karena kitanya ngasal. Ngasal dalam arti apa? Udah ada saham lagi rame, lu beli aja. Nanti naik dikit dijual. Ngasal, teman-teman. Jadi ada dua. Karena nggak pede, tidak yakin, tidak comfortable dengan posisi, naik dikit dijual. Atau yang kedua adalah trader, apa istilahnya ya? Trader ngasal. Ya udah, ada apa yang gerak lu beli aja, nanti udah naik lu jual aja gitu. Hati-hati teman-teman. Biasanya kayak gitu berujung nyangkut.
serunya dapat. Beli, naik, dijual. Beli, naik dikit, dijual. Beli, naik dikit, dijual. Tapi kebiasaan itu akan membuat kita jadi, apa istilahnya ya? Kebiasaan itu membuat kita jadi nekat semua saham dicoba beli. Karena gak ada masalah dong, naik dikit juga gue jual. Nah, kita nggak bahas mengenai turunnya diinvest, turunnya disimpan, turunnya di average down, turunnya langsung ingatnya Warren Buffett. Pas naik dikit, ingatnya pedagang. Udah, margin tipis, yang penting sering pedagang. Tapi sekali nyangkut, ingatnya Warren Buffett. Jangan ya. Oke, itu yang tingkatan pertama teman-teman. Naik dikit, dijual. Tingkatan kedua gimana? Tingkat kedua adalah jual di resist. Anda udah melihat misalnya support di level 1000, resisten di 1100, maka ketika harga mencapai level 1100, profit taking. Itu tingkat yang lebih tinggi. Nah, ketika di tingkat yang lebih tinggi, maka Anda melakukan analisa. Anda adalah trader yang jauh lebih baik daripada trader yang pertama. Naik dikit dijual. Setuju nggak? Karena apa? Karena ketika Anda bisa menjual di area resisten, maka Anda sudah menganalisa. Anda sudah mengerjakan tugas rumah Anda sebagai trader, yaitu menganalisa. Karena dengan analisa tersebut, Anda tahu resistennya di berapa. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah itu yang nomor 2, yang lebih tinggi levelnya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita sudah tidak bisa ngomong apapun kecuali kita ganti gaya, ganti pendekatan. Yaitu apa? Trend following. Trend following. Jadi kalau jual naik dikit dijual dan jual di area resisten, itu lebih ke tipe swing trading. Atau kayak scalping pun juga bisa. Kenapa? Karena scalping kalau kita bicara analisanya itu pakai durasi intraday chart, maka pasti juga mencari area-area resisten. Nah, di sini setelah kita menjual di resisten, maka level selanjutnya adalah level trend following, level buy and hold yang lebih lama. Gitu teman-teman. Yang lebih lama dari 2 trader pertama tadi. Naik dikit dijual dan jual di resisten. Nah, level 3 adalah bagaimana teman-teman? Level 3 adalah kita menjual sesuai dengan target price. Target price dihitung dari berbagai aspek. Tapi saya akan bicara di sini di technical aja ya, teman-teman ya. Di technical. Maka target price itu dihitung dari target-target technical yang bukan merupakan resisten. Karena kalau resisten gampang. Ini misalnya support nih, resist nih. Beli di area support, jual di area resist. Udah, targetnya gitu. Tapi kalau target yang di level profit taking nomor 3 ini adalah targetnya bukan di resisten, targetnya bisa lebih tinggi dari resisten dengan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah misalnya ada pola double bottom, targetnya berapa? Pola cup and handle, targetnya berapa? Pola bullish flag, targetnya berapa? Di sana, teman-teman. Itu level ketiga. Oke, setelah itu apa? Setelah itu adalah trend following jangka panjang. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi kalau yang nomor 1 adalah naik dikit gua kabur, jigobur, ya kan? Naik dikit dijual. Level 2 adalah jual di area resisten. Level 3 sudah masuk ke tipe trend following, jualnya di target price. Itu semakin dalam tuh analisanya. Kenapa? Karena dia bisa menentukan target price di sana. Levelnya lebih tinggi daripada yang jual di resist. Kenapa? Kalau jual di resist, gampang. Lihat aja tertinggi sebelumnya. Resistnya berapa? 1200. Ya udah tuh resist. Jadi nganalisnya gampang. Lihat masa lalu. Tapi kalau level 4, yaitu apa? Jual di target price, tingkatannya lebih tinggi daripada level 1, 2, dan 3. Teman-teman level yang mana? Tulis di kolom komen ya. Oke, lanjut. Setelah level 4 membuat target price, jual di area target price.
Yang kelima adalah tidak punya target price, teman-teman. Kok aneh ya? Kok jadi aneh? Kok jadi nggak analisa gitu loh? Level kelima adalah tidak punya target price. Jadi level kelima itu adalah kalau saya sudah ketemu saham yang potensial dan saya sudah tahu bahwa ini kira-kira sudah di awal fase bullish di situ, maka saya akan beli saham tersebut. Kita nggak bicara cara beli ya, kita nggak bicara itu karena kemarin-kemarin sudah kita ulas ya di awal bulan ya. Saya udah beli level saham tersebut. Yang saya lakukan adalah saya simpan terus selama sahamnya uptrend. Selama sahamnya uptrend mencapai resisten, saya masih simpen. Kenapa? Nanti dia istirahat dikit, naik lagi ke atas. Kok bisa resisten ditembus lagi? Tembus naik gitu ya. Karena kan tren naik karakternya higher high. High yang lama adalah resisten. Higher high adalah break resisten. Anda harus ingat itu. Oke, break ada sampai resisten, saya masih simpan. Kenapa? Dia masih uptrend. Dia sudah sampai target price yang dibuat oleh trader level 4. Dia bisa tetap masih naik lagi. Nah, karena kita melihat selalu ada peluang sebuah saham bisa rally non-stop, melewati resisten, melewati target price, melewati target fundamental, melewati nalar semua trader, tapi itu bisa terjadi di stock market. Maka trader level 5 ini mengambil keputusan untuk apa? Untuk menyimpan saham selama mungkin sepanjang dia rally tanpa menentukan secara spesifik saya jual di berapa. Gitu teman-teman. Tanpa menentukan saya jual di berapa. Nah, kapan dia jualnya? Nah, inilah masuk ke strategi profit taking. Profit taking strategi. Gitu ya. Jadi ketika sudah punya profit, gimana cara jualnya? Kita nggak bicara cut loss karena itu rasanya akan ada di episode yang selanjutnya ya. Jadi, profit taking untuk saham, untuk trader level 5 tadi, apa yang dia lakukan? Pertama, dia harus memanage resiko, teman-teman. Bahwa apa? Saham yang saya beli di harga 1.000, sekarang harga udah 1.500, udah naik 50%. Contohnya seperti itu. Karena dia trend follower level 5. Nah, gimana caranya saya memanage resiko yang ada? Jaga-jaga kalau sahamnya turun, saya nggak sempet jual, atau turun, saya secara psikologis masih pede dia naik, saya simpen, dia turun terus. Tetap, psikologi itu tetap bermain teman-teman. Trader saham, digosok dikit, pasti beli. Ya nggak? Trader saham digosok dikit, belum tentu jual. Jual itu susah. Tapi digosok dikit, pakai story dan lain-lain, biasanya beli. Pernah nggak ngalamin hal tersebut? Nah, jadi kalau sudah di level 5, maka teman-teman gimana? Teman-teman, trader-trader ini kita bisa melihat ada beberapa strategi, teman-teman. Strateginya adalah apa? Ini coba bayangin ya. Misalnya modalnya saya sebut aja yang gampang ya, 100 juta. Gitu, teman-teman. 100 juta. Maka, ketika 100 juta udah jadi 150 juta, yang dia bisa lakukan adalah opsi A. Opsi A adalah 50 juta floating profitnya dijual. Jadi dia menyisakan 100 juta yang itu adalah modal lama dia. Biar apa? Nanti kalau dia masih rally lagi, ini lihat nih ya, dari 100 juta jadi 150 juta, 50 juta diambil. Nanti tapi kalau dia masih rally lagi, dari 100 juta ini kan bisa mungkin jadi 150 juta lagi kan. Nanti strateginya apa? 50 juta nanti diambil. Kayak gitu. Jadi strategi A, plan A adalah ambil profitnya. Jadi profit taking itu bukan berarti jual semua sahamnya, tapi bisa jadi profitnya di taking. Gitu teman-teman. Profitnya di taking. Ini pertama. Kedua gimana? Dia bisa melakukan
apa yang disebut menjual setengah. Misalnya, gimana? Misalnya, modal dari 100 juta jadi 150 juta. Nah, yang dia lakukan bukan di opsi A, jual profitnya. Tapi yang dia lakukan adalah dari 100 jadi 150 juta, bagi 2. Contohnya, bagi 2, jadi 75 juta dijual, 75 juta lagi dibiarkan untuk trend following. Itu opsi B. Gitu teman-teman. Atau ada teman-teman yang mau baginya bukan bagi 2, tapi bagi 3, bagi 4. Terserah, gitu loh. Tapi itu adalah strategi ya, teman-teman ya. Itu adalah strategi. Nah, lanjut. Opsi A, jual profitnya. Opsi B, apa? Opsi B adalah jual 50-50. Atau 30-30-30. 30 dulu dijual, terserah. Gitu ya. Tapi komitnya adalah saya masih tetap ingin punya. Kenapa? Karena ini saham masih bagus, masih bisa naik. Saya nggak mau kehilangan momentum, tapi saya juga nggak mau saya anggurin profitnya. Gitu. Nah, lanjut. Opsi C, ini yang lebih menarik, teman-teman. Opsi C. Tapi di opsi C ini, Anda harus sudah naik kelas dulu. Mampu melewati opsi A dan opsi B. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya gini. Kalau di opsi A, ketika Anda udah dapat untung misalnya 50%, atau nggak usah 50% deh, 30%. Modal 100 jadi 130 juta, 30-nya ditarik. Anda kan jadi kan nggak bisa trend following maksimal. Gitu kan. Kita nggak bisa trend following maksimal. Kenapa? Karena udah ada kelihatan profit, pengen ditarik. Opsi B juga sama kan? Malah jual lebih banyak. Kalau opsi A jual profitnya, opsi B dijual sama sebagian modalnya. 50-50, ya kan? Nah, opsi C ini tuh level yang kita harus bisa melewati opsi A dan B. Gimana? Ketika sahamnya rally, jangan dijual apapun itu. Gitu, teman-teman. Jangan dijual sepeser pun. Tapi ketika dia rally, teman-teman ya, modalnya dari 100 juta naik 130 juta, kita masih simpen. Naik jadi 170 juta, kita masih simpen. Naik jadi 200 juta, 100% dong ya, dari 100 jadi 200 juta. Di situ menariknya, teman-teman. Gimana? Gini. Jadi, ketika kita di opsi C ini, ketika kita sudah punya posisi saham yang rally dan kita nggak jual-jual, kita benar-benar stick to trading plan yang berbasis trend following. Oke, jadi strategi profit taking itu sangat menarik kalau kita udah masuk ke level trend following. Jadi, kalau kita udah bisa simpen sahamnya, saya nggak lihat-lihat, saya nggak buka-buka, nggak sih, lihat sih pasti lihat, cuman saya nggak jual-jual gitu ya. Dari 100 jadi 200. Nah, ini yang paling menarik, teman-teman. Ketika dari 100 jadi 200, yang Anda lakukan adalah Anda jual modal Anda. Gitu. Anda jual modal Anda. Jadi bayangin ya, dari 100 jadi 200 juta. Untungnya 100, modalnya 100 kan. Anda jual 100 juta, berapa lot itu ketika di harga udah tinggi, 100 juta itu diambil. Kalau perlu tarik dari RDN untuk dinikmati, terserah, atau dimasukin ke apapun gitu ya, untuk investasi atau apapun gitu ya. Nah, kan tersisa 100 juta profit. 100 juta profit itu dilupakan. Aneh nih, kok dilupakan ya? Nah, dilupakan, teman-teman. Kenapa? Karena somehow magic happen di posisi saham yang kita tidak terlalu pikirin. Kayak gitu. Jadi, dari 100 juta, uang Anda udah jadi 200 juta. Tarik 100 jutanya, jual berapa lot itu, sehingga tertarik 100 juta. Sisa 100 juta yang merupakan profit, hasil dari trend following Anda lupakan. Kayak gitu. Lupakan, maksud dalam arti apa? Jangan terlalu dipikirin nanti naik nggak ya, nanti turun nggak ya, nanti naik nggak ya. Tapi yang Anda pikirkan adalah ini profit.
sudah jadi profit, floating profit, saya relain aja. Lu mau naik setinggi apapun, gue udah nggak terlalu pusingin. Tapi kalau lu turun jadi tinggal 50%, ya udah rezeki gue segitu. Nah ini psikologi lagi nih teman-teman. Rela nggak? Kayak gitu. Karena dengan kita sudah tidak punya beban di sebuah saham dan sahamnya dalam tren naik, biasanya kalau dia benar-benar rally terus, itu dapatnya bisa berlipat. Itu cara mengantisipasi psikologis merasa sahamnya ketinggian, merasa sayang, nggak dijual, takut turun, dan lain sebagainya. Tapi level opsi C ini baru bisa dilakukan kalau profit Anda sudah 100% di sana. Kalau opsi udah 100%, kalau profit udah 100%. Kalau profitnya baru 50%, nih contoh nih ya. Ketika dari 100 jadi 150 juta, Anda mau tarik modal Anda 100 juta, tinggal 50 juta. Nggak ada rasanya gitu loh. Nggak ada rasanya. Ya udah deh, saya tarik setengah modal saya 50 juta. Jadi nggak beda sama Anda jual profitnya 50 juta. Nah, jadi biarkan dia naik sampai jadi plus 100%. Tarik modalnya 100 itu, sisa untungnya 100, biarin aja. Karena itu nolong teman-teman. Itu menolong. Itu nolong. Beban kita jadi turun di posisi saham tersebut dan kita bisa lebih nyantai. Udah ya istilahnya nih balik lagi ya. Ya mau naik ke berapapun dia ya serejekinya aja lah. Kalau dia ternyata turun, toh 100 juta modal kan sudah saya tarik, saya nggak rugi apapun. Gitu loh. Nggak rugi apapun. Kayak gitu teman-teman. Oke? Atau teman-teman bisa juga melakukan gini. Anda nggak ditunggu 100%, tapi nunggu di 300%. Maksudnya gimana? Nah, ada juga kayak gini nih. Jadi modal 100 juta jadi 300 juta. Wish, itu luar biasa loh. Jadi 300 juta. Ada nggak? Ada. Gitu. Udah jadi 300 juta, udah benar-benar menjaga iman gitu ya untuk nggak jual. Akhirnya satu titik, oke, saya harus manage resiko. Gimana caranya? Ya udah, modalnya kan dulu 100 juta, tarik, jualin, cairkan saham tersebut senilai 100 juta, tersisa 200 juta di market, biarin aja dia mau gimana. Karena ketika teman-teman sudah memiliki saham yang really bisa beggar 100%, maka secara tren, secara konfigurasi teknikal apapun, arahnya dia tuh naik, teman-teman. Arahnya dia naik. Beda saham yang naik, belum berapa, ambles lagi. Konfigurasi masih kurang oke. Tapi kalau kita sudah punya saham bisa untung 100%, itu secara tren, konfigurasi teknikal dia, chart dia, indikator dia, semuanya Anda lihat pasti relatively itu naik. Nah, jadi ketika kita udah tarik modal dan profitnya kita serahkan ke market, istilahnya seperti itu, endingnya biasanya bagus. Tinggal teman-teman pikirkan, Anda mau sampai level berapa persen naiknya, berapa kali lipat naiknya, baru Anda tarik modal. Karena semakin lambat Anda tarik modalnya, semakin dia naik lebih tinggi dari sekedar 100%, maka profit yang tersisa di market yang Anda lupakan, let flow with the wind, seperti itu akan semakin gede dan rasanya juga akan semakin signifikan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu itu opsi C. Ada satu lagi, yaitu opsinya adalah opsi C+. Maksudnya gimana? Lakukan cara opsi C, tapi ada plusnya. Plusnya apa teman-teman? Nih, gini, opsi C adalah ketika profit Anda sudah lebih dari 1 kali lipat, modal 100 jadi 200 juta. Anda kan tarik 100 juta modal Anda, sisakan profit aja yang ada di portfolio. Seperti itu ya. Nah, akhirnya balik lagi. Ketika profit sudah dilepas begitu aja, dan ternyata profit ini tuh ternyata naik terus. Saham di porto yang merupakan hasil dari profit only dari posisi pertama Anda, itu ternyata rally terus.
rally dari 100 yang udah Anda sisakan di market, modal udah ditarik, 100 itu jadi 200 lagi. Pernah nggak teman-teman merasakan kayak gitu? Ya kan? Itu banyak, dapat itu banyak dulu tahun 2020, 2021. Nah, apa yang kita lakukan teman-teman? Apa yang kita perlu lakukan? C plusnya itu gimana? Jadi C-nya kan udah jalanin nih, tarik modal, harga masih naik terus. Oke? Nah, plusnya itu apa? Plusnya itu adalah gini. Plusnya adalah ambil setiap kenaikan kelipatan nominal tertentu. Itu jadi kayak mesin uang Anda. Maksudnya gimana? Oke, gini ya teman-teman ya. Gini. Misalnya, saya ulang dikit nih ya. Ini opsi C+. Ketika Anda beli saham 100 juta, dia udah naik 1 kali lipat, jadi 200 juta. Sepakat ya? Modal 100 juta ditarik, sisanya adalah 100 juta profit. Nah, dari profit 100 juta itu ternyata nih saham masih rally terus. Misalnya nih, naik 100% lagi, itu sangat mungkin loh teman-teman. Itu sangat mungkin. Dari 100-nya jadi 200 lagi misalnya. Nah, yang Anda lakukan plusnya adalah begini caranya. Oke, saya harus memanage risiko. Karena apa? Karena uang ini udah semakin besar. Kalau saya biarin aja, saya jadi konyol. Ya kan? Jadi konyol banget kalau saya nggak ambil profitnya. Jadi, dari profit Anda yang sudah 100 juta, dia ternyata melambung jadi 200 juta. Ini nggak harus 200 juta ya. Nggak harus naik selipet ya. Anda mau naik berapapun ya terserah gitu ya. Anda coba tentukan dari 200 juta setiap naik berapa. Ini sama lagi rally nih. Setiap naik 10 juta misalnya, setiap dari 200 juta market value Anda jadi 210 juta, 10 juta tarik, balik ke 200 juta lagi kan, dia naik lagi jadi 210 juta, 10 juta tarik lagi, dia naik lagi jadi 210 juta, 10 juta tarik lagi. Jadi semakin tinggi harga saham Anda ambil duitnya, tinggi sahamnya Anda ambil untungnya. Harga makin tinggi, Anda ambil untungnya. Memang nggak maksimal dibandingkan kalau Anda simpen nggak dijual-jual, ya kan? Tapi ini adalah manajemen risiko di opsi C. Di sana, di opsi C. Di mana dalam opsi C ini, Anda melakukan opsi A yang mengambil profitnya. Tapi kalau di opsi C ini, semuanya itu udah profit. Anda mengambil profit dari profit. Gitu. Contoh nih, misalnya nih, kalau saya nih misalnya ya udah, kalau gitu profit saya yang tadi 100 juta udah jadi 200 juta nih, udah berkembang nih. Nah, yang saya lakukan adalah saya mau setiap harga saham itu naik 10% dari 200 jadi 220 juta. 20 juta saya cairkan. Balik 200 lagi ya. 200 lagi ya. Dia naik lagi jadi 220 juta, 20 juta saya cairkan. Naik lagi 220 juta, 20 juta saya cairkan. Gitu terus sampai dia udah nggak naik lagi. Kayak gitu teman-teman. Sampai dia udah nggak naik lagi, dia mulai turun. Nah, masuklah ke ranah technical, trend dan lain sebagainya. Mungkin ini udah waktunya saya jual semua saham hasil profit saya. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk level C dan C+ itu butuh butuh iman yang lebih tinggi dalam menganalisa dan menyimpan saham sesuai dengan trading plan, teman-teman. Di situ. Tapi balik lagi, apa yang saya ceritakan di sini adalah sesuatu yang kalau saya pribadi bilang ini adalah menarik. Tapi menariknya ini tuh adalah menarik kalau kita trend following. Bukan swing trading semata. Karena kalau swing trading simple. Beli di mana? Support. Jual di mana? Resist. Beli di mana? Swing low. Jual di mana? Swing high. Udah kayak gitu aja terus gitu. Tapi ketika dia saham itu rally-nya dahsyat, kita nggak dapat banyak. Mungkin Anda bisa bilang, lo kalau lagi rally banyak, lo simpen dong. Masa lo jual? Coba dipikir. Omongan itu logis nggak? Nggak logis. Kenapa? Lo suruh gua kalau rally-nya ternyata rally panjang, suruh simpen. Lah, sehari-hari lu
saranin gue untuk jual di resisten. Ya otomatis ketika dia udah rally, keburu sampai resisten, ya gue kan keburu jual. Mana mungkin. Artinya apa? Dia cuma ngomong melihat historis yang sudah terjadi. Gitu ya. Oke? Nah, jadi ya, teman-teman ingat ya, hal menarik dari profit taking. Saya suka kelibet antara profit taking dengan profit trader. Karena kita di Galeri Saham ada modul spesial di TradingView namanya profit trader. Jadi balik lagi nih ya mengenai profit taking strategy. Maka profit taking strategy itu ada beberapa level. Level 1 adalah naik dikit dijual. Level 2 adalah sampai resisten dijual. Ya kan? Level 3 adalah target price. Menghitung target price sampai target price dijual. Tentu bisa lihat di sini, semakin tinggi levelnya semakin dia putar otak menganalisa. Ya kan? Target price dijual. Oke? Level 4 adalah tidak punya target price. Dimana di level 4 ini ada beberapa opsi. Opsi A, kalau dia udah rally sampai di level tertentu, jual profitnya. Tapi modalnya tetap untuk ikutin tren. Opsi B adalah apa? Opsi B adalah ketika udah sampai level tertentu, Anda bagi dua 50-50. Sebagian dijual 50%, sebagian di hold untuk trend following lagi. Dan ada opsi C, yaitu apa? Opsi C adalah ketika sudah naik 100%, Anda jual modal Anda, biarkan profitnya melayang-layang di market. Gitu. Dan ada opsi C+, yaitu apa? Profit yang melayang rally di market itu, Anda ambil dikit-dikit sesuai dengan kriteria. Intinya itu harus konsisten. Jangan tiap hari saya mau tarik 5 juta, nggak bisa. Anda harus set dulu. Setiap naik 10% misalnya, atau setiap naik 15%, terserah deh mau di berapa gitu ya. Saya ambil. Pokoknya saya tetap ikuti tren naik saham tersebut. Tapi tentu dari semua metode profit taking, opsi 1, 2, tipe level 1, 2, 3, 4, di mana ada opsi A, B, C, dan C+, yang paling the best adalah beli dari bawah, nggak dijual-jual sampai di pucuk. Tapi mampu nggak di sana? Mampu nggak? Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, mengenai trend following, teman-teman nanti bisa dapatkan referensi analisa rekomendasi dari Galeri Saham. Karena kita di Galeri Saham, basis kita adalah trend following. Jadi kalau market itu lagi nggak bagus, ya kita nggak beli saham. Kalau market itu masih konsol-konsol aja, ya tentu kita akan lebih selektif dalam analisa saham. Nah, untuk teman-teman mendapatkan referensi analisa teknikal berbasis trend following, Anda bisa subscribe ke free newsletternya Galeri Saham. Ini gratis, teman-teman. Setiap pagi jam 8 pagi selalu ada email yang masuk ke Anda untuk men-share insight saham-saham mana yang potensial secara tren, tapi saham-saham mana juga yang beresiko secara tren. Jadi kita nggak ngomong naik doang, tapi kita juga ngomong yang turun. Caranya gampang. Daripada Anda buka website Galeri Saham repot-repot, Anda tinggal tunggu. Ini hanya berlaku ketika IG live ini berlangsung, ketika Anda menonton live ini, bukan ketika direkaman di YouTube atau di IGTV. Oke? Ketika IG live berlangsung sekarang ini, teman-teman silakan tulis email Anda di kolom komen. Email Anda tulis di kolom komen. Nanti tim kami akan compile untuk dimasukkan ke dalam mailing list free newsletternya Galeri Saham, dan setiap pagi teman-teman akan mendapatkan free newsletter tersebut yang akan tentunya saya percaya ini akan melengkapi referensi stock picking Anda dan trading ID Anda. Tulis email Anda di kolom komen hanya ketika IG live ini berlangsung agar Anda bisa dimasukkan ke dalam free newsletter Galeri Saham oleh tim kami. Kenapa hanya di IG live ini? Karena setelah selesai semua komen Anda kehapus. Semua kehapus, jadi privasi terjaga. Oke? Nah, kita akan lihat ya. Saya coba lihat. Saya akan lihat ada pertanyaan apa di sini. Oke. Ada pertanyaan apa di sini? Mari kita cek.
Nah, dari Erwin Syarifan. Kalau floating profitnya sudah 200% gimana? Ya itu tadi, opsinya adalah opsi C+. Artinya ketika sudah profit 200%, bukan 100% lagi ya. Bukan 100% lagi, Anda lakukan opsi C ataupun C+. Jual modalnya, biarkan profitnya jalan, dan setiap profitnya naik sekian persen, tarik itu jadi kayak mesin uang. Gitu ya. Lalu dari Pak Fotografa, malam Om Rio, mau nanya nih, berapa rasio profit taking sementara dalam kondisi uptrend? Well, saya rasa jawabannya adalah sesuai dengan strategi tadi ya. Ada tipe 1, kelas 1, naik dikit dijual, tipe 1, 2, 3, dan 4 itu tanpa punya target price, di mana ada opsi A, B, dan C+. Kayaknya materi ini perlu saya bikin di YouTube ya, biar bisa ada ilustrasi dan lain-lain ya. Nanti ya, ditunggu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang dari Rikoko. Malam kok saya mau nanya, trading itu ngikutin ritme market apa gimana ya kok? Contoh di saat IHSG downtrend saya harus wait and see dulu, apa saat IHSG downtrend saya cari saham yang bisa saya BOW dan SOS. Ikutilah market, jangan nekat. Market lagi bearish. Contoh gini deh. Teman-teman lihat saham apa yang lagi turun terus ya? Saham yang lagi turun, let's say, saya nggak sebut nama lah. Tapi ketika saham lagi turun terus, Anda mencoba mencari momen buy on weakness, berharap bisa sell on strength. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Apakah kita mencari kebenaran dalam kegelapan? Berat banget bahasanya ya. Tapi gitu kan? Kalau lagi bearish, why? Apa alasannya? Kita mencoba buy on weakness untuk bisa sell on strength? Kenapa kita nggak tidur aja? Kenapa kita nggak pergi liburan aja kalau marketnya lagi jelek? Kenapa harus trading? Apakah Anda adalah, nggak tahu, apakah dengan tidak trading Anda jadi, teman-teman ya, ini untuk umum ya. Apakah dengan tidak trading Anda jadi pegel-pegel, jadi sakit kepala gitu loh? Jadi no, ikuti ritme. Kalau lagi downtrend, nggak ngapa-ngapain. Do nothing is part of trading plan. Yang penting do nothingnya jangan lagi nyangkut di sana. Oke? Karena saya jujur saya dulu pernah punya satu teman, dia baru dapat warisan. Lalu dia mulai trading saham. Dia cari yang turun-turun bearish terus. Dan saya tanya, lu ngapain cari bearish? Ya biar bisa dapat lebih murah. Ngapain? Kalau dia masih turun lagi, kenapa harus dipantengin? Ya kan lumayan. Setiap penurunan pasti bisa naik dulu. Kenapa nggak lu tunggu udah di bawah banget, nggak naik, baru dibeli semuanya? Tapi tetap dia memilih untuk buy on weakness, sell on strength. Jangan. Saya nggak kebayang sih itu uang warisan tinggal berapa. Oke, lanjut ya. Nah, dari Duta Shampoo, trend following pasang trailing juga nggak kok? Nah, gini teman-teman. Jadi yang paling sensitif adalah ketika mulai take off. Dari downtrend dia mulai sideways. Oke, mulai sideways. Naik turun, tapi udah mulai ada konfigurasi mau uptrend. Nah, ketika naik itu trailing stop itu yang paling penting. Kenapa? Karena saham itu nggak seperti pesawat terbang yang kalau take off itu sudah sangat mulus di sana. Karena untuk take off di saham, kalau di pesawat terbang, pilotnya kan cuma satu dengan satu co-pilot. Kalau di saham, pilotnya itu ada ribuan. Yang bisa kabur-kabur juga gitu loh. Yang ada SIM, ada juga nggak ada SIM gitu. Ada license, nggak ada license, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat naiknya itu tuh sensitif, fragile. Nah, di situ butuh trailing stop. Gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu, maka kita follow the trend. Nah, untuk follow the trend, ada metodenya. Nah, saya nggak mungkin bisa bahas itu di sekarang, karena waktunya relatif lebih
Singkat ya teman-teman ya, tapi itu ada strateginya. Tapi teman-teman bisa coba cek di YouTube kita, ada video mengenai cara menyimpan saham bullish selama mungkin. Itu bisa jadi referensi buat Anda. Atau gini, kita di galeri saham, kita itu punya very special indikator yang berjalan di TradingView. Namanya adalah Profit Trader Module, teman-teman. Profit Trader Module. Dimana di dalam modul tersebut, Anda bisa punya 3 strategi sekaligus. Pertama adalah, kalau sahamnya bullish, Anda bisa trend following semaksimal mungkin, tanpa menentukan target price. Itu yang pertama. Kalau sahamnya itu bergerak ranging atau sideways, Anda bisa menentukan titik swing low untuk beli dan swing high untuk jual. Kalau dia udah rally, udah naik, udah breakout, Anda bisa menentukan titik swing low untuk buy on weakness dalam tren yang naik. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah trend following, yang kedua adalah swing trading, yang ketiga adalah fast profit taking. Ada saham-saham yang naik tiba-tiba untuk turun lagi. Ketika Anda sempat punya, gimana jualnya? Atau sahamnya udah rally panjang, tapi nggak ada konsolidasi, tiba-tiba sehari 2 hari diam, langsung ARB. Biasanya di beberapa hari diam itu ada sinyal jual. Nah, itu yang kita sebut dengan fast profit taking. Nah, teman-teman, itu teman-teman bisa pelajari Anda bisa dapatkan jika menggunakan Profit Trader Module yang berjalan di TradingView. Nah, untuk mengetahui Profit Trader Module itu apa, mungkin kalau teman-teman member Galeri Saham, member GS Pro Optima udah tahu dan udah pakai setiap hari. Karena kita ada grup khusus juga untuk Profit Trader Club ini. Untuk teman-teman yang belum pernah mendengar Profit Trader Module, itu Anda bisa nanti cek di profile Instagram Galeri Saham. Itu ada link yang bisa diklik. Anda nanti tinggal lihat di bagian, kalau nggak salah di baris kedua atau ketiga, itu ada namanya Profit Trader Module dalam kurung PTM di sana. Nah, Anda coba klik, Anda pelajari di sana. Anda bisa subscribe, ini premium subscription untuk menggunakan Profit Trader Module, tapi Anda juga bisa nanti cek tuh, ada juga cara untuk mendapatkannya gratis. Tinggal dicek. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang dari Huang Lina. Pak Rio, apakah opsi C itu sama dengan invest? Enggak. Invest itu beli saham untuk nggak dijual-jual. Teman-teman. Jadi untuk dividen. Jadi kalau saham yang bisa sampai opsi C yang rally-nya non-stop, kemungkinan besar dia nggak bagi dividen, bukan tipe saham dividen. Maka kita nggak bisa bilang itu sebagai invest. Itu sebagai trading dengan strategi trend following. Which is trend following bukan investasi. Trend following adalah trading tetap. Karena beli saham untuk nanti dijual. Kalau invest, saya beli saham untuk saya pensiun dini. Saya nggak perlu kerja berat lagi, tapi saya makan dividen setiap tahun yang bisa mencukupi bulanan saya. Itu invest. Oke. Lalu abis itu dari Santi Monica, mantep banget Rio ilmunya. Thank you sis. Wah, thank you sudah join ya. Lalu dari Duta Shampoo lain, kok trend following apakah pasang trailing stop juga? Udah dibahas ya tadi ya. Yes, terutama ketika take off. Lanjut. Dari Huang Lina lagi. Selama trend following apakah boleh menambah jumlah lot lagi? Boleh. Average up boleh. Asal kita ngerti gimana cara beli. Bukan beli karena feeling atau bukan beli karena merasa FOMO, bukan di sana. Tapi cara belinya paling penting. Nah, cara beli itu teman-teman harus punya metode. Jadi kuncinya adalah metode. Dan Anda ketika belajar metode, Anda harus tahu metode yang dipelajari adalah metode trend following atau yang lain. Karena metode teknikal tuh banyak. Teman-teman nggak bisa belajarnya stokastik, tapi pengennya buy and hold. Nggak bisa. Gitu. Anda belajar stokastik, tapi pengen strategi profit taking itu level 4.
target price. Nggak bisa. Sebelum pakai target price, stokastik sudah suruh jual. Apalagi level 4-nya yang C+, nggak bisa pakai stokastik. Gitu loh. Jadi kita harus tahu di mana. Nah, teman-teman, kalau teman-teman subscribe premium subscription Profit Trader Modul, Anda akan ikut workshop. Ngomong-ngomong, workshop itu Sabtu ini. Sebentar. Ya, workshopnya itu Sabtu ini tanggal 1 Oktober. Jadi tanggal 1 Oktober kita ada namanya Profit Trader Optima Workshop, di mana yang ikut workshop adalah member-member premiumnya Galeri Saham, subscribernya Profit Trader Modul, dan subscribernya GS Pro Optima yang termahal kita. Itu akan ikut workshop menggunakan Profit Trader Modul di TradingView masing-masing hari Sabtu besok tanggal 1 Oktober. Jadi kalau teman-teman nanti cek ya, setelah IG Live ini berlangsung, cek profile Galeri Saham, klik link yang ada di profile, di bio Galeri Saham, buka Profit Trader Modul, coba dipelajari. Kalau Anda merasa cocok, buruan daftar malam ini, besok, biar Sabtu bisa segera ikutan. Oke, lanjut. Dari fotografer lagi, pernah ngalamin di film Om, cuekin menghasilkan. Itu dia. Cuekin itu menghasilkan. Kalau kita cuekin masih ada modal kita, mungkin masih mikir-mikir. Tapi kalau kita cuekin, modal saya udah tarik, ini tinggal sisa profit. Lu mau naik ke berapapun, gua nggak terlalu peduli. Naik aja. Dicuekin makin mantap. Dicuekin makin untung. Dicuekin makin untung. Dari Michael Infinity, Koryo trend following kelihatannya hanya bisa di saham uptrend. Jelas, hanya di saham uptrend. Kalau saham atau market lagi sideways bearish nggak berhasil, jelas nggak berhasil. Makanya nggak boleh beli pakai metode trend following. Bisa-bisa malah balik arah, balik BP atau malah cut loss. Hehe, yes, setuju di sana. Jadi trend following harus ada beberapa kriteria syarat yang terbentuk. Kalau marketnya lagi sideways lagi berat atau sahamnya lagi sideways lagi berat, nggak bisa kita pakai metode trend following. Kita harus pakai metode gini. Kalau kita benar-benar murni trend follower, kita do nothing. Kita pantau, tapi do nothing. Lebih ketat analisanya. Tapi kalau kita itu swing trading, silakan. Kita bisa beli di swing low untuk jual di swing high. Ngomong-ngomong, swing low, swing high itu indikator, 1 dari 3 indikator yang ada di Profit Trader Modul atau PTM. Jangan lupa dicek abis live ini berlangsung. Oke. Ini apa nih dari Pak Fotografer? Opsi C+. Ternyata saya masuk konyol banget. Ya, semoga dalam. Kan tadi Bapak udah lumayan kan di film ya. Lalu dari Tardi 84. Kok judul buku manajemen resiko apa? Menurut saya apa yang saya sampaikan ini nggak ada di buku-buku sih. Jadi lebih ke ya udah, ngapain baca buku, tonton aja IG live ini lagi, diulang aja. Anda bisa nonton ulang di Instagram Galeri Saham, di save ini video, atau Anda nanti bisa cek di YouTube. Di YouTube kita akan upload itu Sabtu pagi kita upload. Anda bisa simpen YouTube aja. Jadi ngapain baca buku, langsung nonton ini lagi. Tapi sepertinya saya akan bikin YouTube khusus untuk profit taking strategi ini. Setuju nggak? Tulis kalau setuju. Oke, lanjut. Nah, dari Rikoko, gimana cara mengetahui sahamnya masih kuat rally, gimana? Nah, ini dia. Jadi toolsnya itu agak khusus, teman-teman. Karena apa? Kalau kita pakai moving average, kita mau tahu saham ini kuat rally atau enggak. Saham udah rally, masalahnya apa? Moving average-nya pasti ketinggalan di bawah. Setuju? Ya kan? Pas awal-awal dia dekat sama moving average. Tapi ketika udah mulai naik, moving average-nya pasti ketinggalan. Ujung-ujungnya Anda harus mengganti moving average-nya jadi MA yang lebih pendek. Dari 50 dibikin jadi 30, 20, 10, dan lain sebagainya. Itu jadi nggak konsisten. Kenapa? Metode Anda diganti-ganti.
bahaya. Nah, disitulah kenapa kita ketika tren udah bagus naik, Anda harus pakai indikator yang menempel di harga. Salah satu tipe indikator yang menempel di harga adalah contohnya Darvas Box, kedua adalah Fractal, dan lain-lain sebagainya. Nah, di Profit Trader Modul, kan bagian pertama tadi saya bilang adalah kalau sahamnya bullish, Anda bisa terbantu untuk simpan selama mungkin. Kan gitu ya. Nah, itu adalah indikator RS Modul yang menempel di harga. Selama harganya masih di atas indikator yang menempel di harga tersebut, kita simpan. Jadi kita nggak concern lagi dengan moving average dan lain sebagainya. Karena faktanya adalah memang susah kalau hanya pakai yang konvensional. Kurang lebih gitu Pak. Jadi cari indikator yang menempel di harga Pak. Kayak gitu. Lanjut ya. Jadi ini udah banyak nih yang tulis email ya. Ini saya agak telat. Jadi teman-teman jangan lupa tulis email Anda di kolom komen biar tim kami bisa compile untuk dimasukkan ke dalam free newsletter Galeri Saham, sehingga setiap pagi Anda bisa mendapatkan referensi-referensi analisa teknikal yang berbasis tren, baik itu bullish maupun bearish, dengan pembahasan yang netral apa adanya. Oke, lanjut di sini kita coba cek lagi. Apalagi nih ya. Nah, dari Santi Monica, Bumi sudah untung, taking profit, malah nambah lagi karena masih rally, ternyata turun. Nah, itu dia poinnya teman-teman. Jadi ketika kita beli, kita harus punya money management. Ketika kita beli, kita mau beli berapa? Paling enak adalah gini, uang kita dibagi 5. Misalnya uangnya 100 dibagi 5, 20, 20, 20, 20, 20. Jadi kalau mau beli saham 20. Jadi beli saham jangan 5. Kekecilan nanti jadinya apa? Pengen nambah lagi di atas. Belinya harus banyak di bawah. Yang penting metode dan trennya udah kebentuk di sana. Nah, lalu ketika naik, apa yang kita lakukan? Nah, lakukan di level jangan 1, jangan 2, jangan 3, tapi level 4. Level 4 yaitu apa? Di opsi A, B, atau C hingga C+. Idealnya gitu. Jadi jangan sampai kita beli nominalnya lebih gede di atas dibandingkan dengan nominal pertama kali kita beli di bawah. Itu yang berbahaya. Itu lebih beresiko. Oke, lanjut. Nah, dari Pak Tardi 84, perlu kok. Ini kayaknya video mengenai materi hari ini saya bikin ulang di YouTube ya. Oke, dari pakai ilustrasi dari Pak Jul Haidir. Oke. Nah, dari Chandra Teup, kok kalau sahamnya sudah naik dan masih rally, di level berapa persen masih boleh masuk? Kenapa rally? Kenapa udah tinggi baru masuk? Beli di pucuk dong. Beli di pucuk biasanya nggak bagus. Oke. Nah, ini pertanyaan saya nggak tahu nih, ini pertanyaan dimaksud seperti itu atau gimana ya. Cuma kalau sahamnya sudah naik dan masih rally, di level berapa persen masih boleh masuk? Nggak bisa dijawab. Malah nggak boleh masuk. Masuk itu sebelum benar-benar rally. Ketika mulai breakout di akhir fase konsolidasi dengan karakter konsolidasi yang menyempit ke atas. Kuncinya itu teman-teman. Itu teman-teman indikator ya, tentu bisa lihat di Profit Trader Modul. Ngomong-ngomong, Profit Trader Modul itu adalah metode yang sudah digunakan Galeri Saham dari sejak tahun 2015. Dan sekarang kita bikin itu di dalam TradingView. Jadi, modul ini Anda bisa pakai untuk menganalisa saham Indonesia bisa, komoditas bisa, saham Amerika bisa, saham Asia lainnya bisa, mata uang bisa, cryptocurrency juga bisa. Selama datanya ada di TradingView, Anda bisa menganalisa pakai Profit Trader Modul. Bahkan kan di bursa efek kan ada yang baru ya, warrant terstruktur, ya kan, structured warrant, ya kan, sahamnya itu Adaro, ICBP sama BRI. Di TradingView ada, Anda bisa pakai Profit Trader Modul ini. Nah, ngomong-ngomong, kalau Anda yang belum punya TradingView, belum tahu TradingView, atau tidak pernah pakai TradingView, Anda bisa minta link TradingView gratis dari Galeri Saham. TradingView memang gratis, tapi Anda bisa nanti DM langsung ke admin ke Instagram Galeri Saham, minta link TradingView gratis dong. Biar apa?
2 benefit. Pertama, Anda bisa registrasi akun TradingView Anda free, benar-benar free untuk akun basicnya. Yang kedua, kalau Anda sudah pakai TradingView, Anda merasa cocok dan Anda merasa saya mau upgrade dong yang lebih pro, biar apa? Biar saya bisa pakai layar lebih banyak, saya bisa pakai indikator lebih banyak dan lain sebagainya. Anda bisa upgrade paket-paket di TradingView dengan harga-harga spesial yang tertera di sana. Gitu. Atau teman-teman, aduh saya pengen ikut Profit Trader Modul karena juga saya mau ikut workshop yang ada di hari Sabtu tanggal 1 Oktober besok. Anda harus punya TradingView. Anda harus punya TradingView. Account Profit Trader Modul Anda harus sudah aktif, baru Anda bisa ikut workshop di hari Sabtu tanggal 1 Oktober besok. Jangan lupa ya, Sabtu 1 Oktober 2022 jam 8.30 pagi sampai jam 12.30 siang akan ada workshop Profit Trader Optima Workshop. Itu pesertanya adalah member-member eksklusif tingkat atas dari galeri saham untuk belajar menganalisa saham yang trend following, yang uptrend, yang sideways dan lain sebagainya, untuk bisa kita maksimalkan peluang membeli dengan cara trend atau membeli dengan cara swing dan menjual dengan metode fast profit taking. Oke, lanjut. Common info saham bank yang rekomendasi lagi sideways potensi trend following. Waktu udah mepet. Saya harus cari yang jawabannya trend following dulu ya. Sebentar. Nih, Dona Kahvi. Katanya guys menggunakan trend following tanpa target price. Betul. Tapi di setiap ulasan galeri saham kebanyakan ada keterangan target price, target minor. Betul. Biar ada gambaran. Kalau kita bilangnya rekomendasi buy jika break 1000. Lalu yang baca gimana? Udah, buy jika break 1000. Titik. Jadi beli nggak? Yang baca gimana ya? Jadi bisa sampai ke berapa? Nah, gitu loh. Jadi target price tetap kita share. Biar apa? Biar ada gambaran kira-kira bisa segini. Silakan kita bisa hitung. Teman-teman bisa hitung risk and rewardnya gimana. Tapi ketika rally, nah ini dia. Teman-teman member GS Pro, semua member galeri saham dilengkapi dengan tools indikator RS modul di TradingView mereka masing-masing. Biar apa? Ketika sampai udah rally, Anda bisa pasang indikator tersebut di saham, di TradingView untuk buka saham Anda. Anda bisa langsung melihat indikator yang menempel di harga sehingga kita bisa lebih tahan lama dalam menyimpan saham yang uptrend. Kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Ron 88, malam kok kalau kita ambil posisi lalu floating profit 5%, lalu berapa hari balik lagi ke posisi beli, lebih baik tutup posisi atau tunggu titik cut loss? Pertama gini, jadi kalau kita berpikir untuk kalau gitu naik 5% saya jual aja, maka kita adalah trader tipe 1. Wah, ini kenapa nih jadi gelap nih? Wah, ya kan? Trader tipe 1. Trader tipe 1 adalah trader yang naik dikit dijual. Jadi, sebelum skenariokan trading di sana, kita harus tahu dulu teman-teman. Kita harus tahu dulu yang saya mau beli apakah sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Saya mau trend following, apakah saham yang saya hadapi ini adalah saham yang berpeluang uptrend rally. Kalau enggak, artinya kita maksa analisa. Dengan demikian, daripada beli saham yang naik 5% balik lagi, mendingan kita cari saham lain. Kurang lebih gitu, Pak. Tapi untuk menjawab pertanyaan ini, apakah balik ke harga beli di cut loss saja? Enggak. Selama masih di atas support, masih layak untuk disimpan. Gitu. Oke? Wah, ini pada bilang setuju. Jadi nanti akan jadi ada satu konten baru di YouTube, tapi ini nanti mungkin seminggu 2 minggu lagi ya. Kita akan bikin mengenai ilustrasi untuk profit taking strategi. Saya ngomong profit taking selalu ketukar sama profit trader karena sering diomongin tiap hari. Oke, teman-teman, paling itu aja dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi trading Anda lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya, dan tentunya Anda bisa punya
metode profit taking yang lebih lengkap, lebih sistematis, dan lebih taktis untuk di kemudian hari. Terima kasih.